Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Rasulullah berbicara tentang Isra dan Mi'raj, tadi terbagi pada 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang mendustakan 100% dipelopori oleh 3 abu. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang ragu, dipelopori oleh Mu'tim bin Adi atau Mu'tim bin Uday. Dia ragu, kalau dikatakan dusta atau bohong, rasa-rasanya si Muhammad belum pernah berbohong. Kalau dikatakan benar, rasa-rasanya tidak masuk akal. Akhirnya Mu'tim bin Adi datang kepada Nabi Muhammad. Muhammad, saya akan percaya apa yang kau katakan kalau engkau bisa memberikan bukti-bukti yang masuk akal. Apa yang kau inginkan, ya Mu'tim? Angkat kaki kananmu, hai Muhammad. Diangkat. Satu lagi kau angkat, hai Muhammad. Nabi Muhammad tidak melakukannya. Muhammad, engkau mengangkat 2 kaki saja tidak bisa, bagaimana mungkin engkau terbang begitu jauh? Pasti itu adalah bohong. Hampir-hampir Mu'tim bin Adi ditampar oleh Abu Bakar Siddiq. Tapi kemudian direlai oleh Nabi Muhammad SAW. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang membenarkan 100%. Siapa pelopornya? Juga seorang abu. Abu? Mau janda-janda? Sama dipelopori oleh Abu. Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar namanya sebenarnya Abdullah ibnu Quhafah. Abu Bakar, Abu bapak, Bakar atau Bikr artinya gadis. Abu Bakar bapaknya gadis. Siapa? Karena yang diberikan para Rasulullah, jadi istri Rasulullah yang pertama gadis adalah Siti Aisyah. Bapaknya gadis. Abu Bakar Bakrun, pagi. Bapaknya pagi. Kenapa? Dia adalah orang yang pertama masuk Islam. Termasuk as-sabiqun al-awwalun. Pagi-pagi sudah masuk Islam, maka namanya Abu Bakar. Bisa Abu Bakar orang yang masuk Islam di pagi-pagi atau di awal, atau bisa bapaknya gadis. Lalu kemudian oleh Rasulullah pun diberikan tambahan nama dan gelar, yaitu As-Siddiq. Karena apa? As-Siddiq itu benar karena dialah orang yang pertama membenarkan Isra dan Mi'raj. Hei Muhammad, saya angkat bicara. Saya yakin dan percaya 100% bahwa apa yang kau katakan adalah benar. Tidak ada keraguan sedikit pun. Pada saat umat sedang bingung, belum ada yang namanya pesawat terbang. Kalau sekarang ada pesawat terbang, dulu belum ada. Umat pun sedang bingung. Abu Bakar tampil ke depan membenarkan Isra dan Mi'raj. Subhanallah. Nah, hadirin yang berbahagia, 3 kelompok. Ternyata 3 kelompok itu menjadi cerminan manusia terhadap Islam. Dari dulu sampai nanti hari kiamat, manusia melihat Islam hanya ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok. Rupanya itu cerminan dari Isra Mi'raj. Apa 3 kelompok? Yang pertama adalah kelompok Abu Jahal dan Abu Lahab modern. Yang mana? Yaitu kelompok yang menjadikan Islam sebagai musuhnya. Islam sebagai rivalnya. Islam buruk, Islam jelek. Umat Islam jahat, umat Islam teroris. Itu kelompok Abu Jahal dan Abu Lahab. Hati-hati sekarang di Indonesia sekarang, Pak. Umat Islam sekarang sedang berupaya dimarginalkan. Para ulama banyak diteror. Bahkan beberapa bulan yang lalu para ustadz, para ulama diteror, dianiaya, bahkan ada yang sampai dibunuh 2 orang. Ternyata pelakunya orang gila. Pelakunya orang gila. Orang gila. Memang orang yang memusuhi ulama, orang menganiaya ulama, itu semua adalah orang-orang gila. Kenapa dikatakan orang gila? Gak punya otak.
Memang orang gila, betul itu. Apa dikatakan kepolisian? Oh, pelakunya orang gila. Orang-orang yang mengusir ulama, dia adalah orang-orang yang gila. Itulah kelompok Abu Jahal modern. Maka bagaimana berusaha menghancurkan Islam dan umatnya. Yang kedua adalah kelompok Mu'tim bin Adi modern. Yang bagaimana? Yang ingin menerima agama Islam kalau masuk akal. Sekarang manusia sudah mendewa-dewakan akalnya. Bahkan menjadi makhluk yang sombong di hadapan Allah sebagai sang pencipta. Dialah kelompok Mu'tim bin Adi modern. Ini rasional, oh iya saya ambil. Ini tidak rasional. Itu kelompok Mu'tim bin Adi. Termasuk bagaimana peristiwa Isra Mi'raj dirasionalkan. Tadi kata MC, bagaimana itu diterima dengan logika? Tidak bisa. Ini harus diterima dengan keimanan ini. Makanya ada kelompok yang ketiga, yaitu kelompok Abu Bakar Siddiq. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok Abu Bakar Siddiq. Masya Allah. Siapa dia? Kelompok Abu Bakar Siddiq yang menerima dengan mata iman. Karenanya Bapak dan Ibu, kita dalam hidup ini harus menakar ini dengan iman. Jangan menakar, mengukur kehidupan ini dengan selera. Apalagi dengan hawa nafsu, celaka kita.